Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, menambah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang syafaat di hari akhir, syafaat pada hari kiamat. Syafaat secara bahasa artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyafi'i wal watr, demi sesuatu yang genap dan yang ganjil. Dan syafaat itu genap karena menggenapkan sesuatu yang ganjil dari 1 menjadi 2, 3 menjadi 4 dan seterusnya. Di antara makna syafaat secara bahasa juga artinya adalah minadhammi, berkumpul. Karena syafi', orang yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat berkumpul satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya perbendaharaan langit, kerajaan langit, wal ard dan bumi, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua dikembalikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Adapun secara istilah, syafaat itu adalah su'alul khair lil ghair, meminta kebaikan kepada orang lain, meminta kebaikan kepada orang lain secara istilah syar'i. Dan dia bisa berupa as-su'alu fit tajawuzi anidz dzunub, seperti meminta agar dihilangkan semua dosa-dosanya, wal jara'im bainahum, ataupun kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi di antara manusia yang pernah mereka lakukan. Oleh karenanya di sini Syekh Abdullah Al-Qusair hafizallahu taala dalam buku beliau Mukhtasar Bayani Arkanil Iman, ringkasan penjelasan rukun iman, beliau menjelaskan su'alu fit talkhis min mawqifil qiyamah wa ahwalihi, meminta agar dibebaskan dari keadaan-keadaan yang mengerikan dan mencengangkan pada hari kiamat. Wasu'al fit tajawuzi anidz dzunub, agar dosa-dosa itu dihapuskan, wa mahwis sayyi'at, kesalahan-kesalahan juga dihilangkan, wan najata minan nar wa dukhulil jannah, dan agar segera dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ada juga bentuk syafaat yang lain, wa takhfifu minal adab. Ada bentuk syafaat itu meringankan dari adab. Wa naili thawab wa ziyadatuh. Dan ada juga syafaat berubah meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya yang luas, wa ziyadah, bahkan tambahan pahala tersebut. Dan ini tidak terjadi kecuali pada hari kiamat. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pahala sabar, wa innama tuwaffana ujurahum, sesungguhnya disempurnakan pahala-pahala mereka, yaitu pahala orang-orang yang sabar, yaumal qiyamah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Wala takunu illa biidnillah, dan tidak terjadi syafaat ini kecuali dengan izin Allah, waridah, dan keridoannya. Walihada, oleh karenanya ada juga bentuk syafaat yang ditiadakan karena syafaatnya batil. Nanti kita akan sebutkan apakah syafaat itu semuanya berhak mendapatkan syafaat atau ada yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka syafaat ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena milik Allah Subhanahu wa taala saja, maka ketika orang ingin memperoleh syafaat, maka dia harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat itu ada 3. Ini syarat secara umum orang berhak
Orang berhak menerima syafaat atau memberikan syafaat, atau orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh syafaat. Syarat pertama secara umum adalah Allah meridhoi orang yang memberi syafaat. Oleh karenanya yang memberikan syafaat orang-orang khusus, tidak semua. Dan kebanyakan mereka adalah dari para nabi dan para rasul. Dan syafaat yang terbesar adalah syafaat dari nabi kita, rasul yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Orang yang diberi syafaat adalah orang yang berhak menerima syafaat, bukan sembarangan. Makanya dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak diridhoi, maka dia tidak diberikan syafaat. Syarat yang ketiga adalah Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Karena belum tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dia seorang nabi, seorang rasul, atau bahkan seorang malaikat. Tapi kalau Allah tidak memberikan izin untuk diberikan syafaat pada saat itu, maka Allah tidak memberikan izin. Sebagaimana kita akan jelaskan pada syafaatul kubra, syafaatul uzma, di mana para manusia yang pada saat itu berada di padang mahsyar sangat ketakutan, dipanggang di bawah terik matahari, kemudian keringat bercucuran, kemudian ada yang sampai tenggelam, sementara mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama, ternyata memiliki udzur. Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama tidak bisa juga memberikan syafaat, karena Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat, dan Allah belum mengizinkan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan rasul yang pertama Nuh alaihissalam datang kepada Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, tapi Ibrahim memiliki udzur, beliau tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa sebagai kalimullah, sebagai orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dunia, ternyata tidak bisa. Nabi Isa alaihissalam dengan berbagai mukjizat ketika di dunia, ternyata tidak bisa memberikan syafaat, dan syafaat itu hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaatul uzma, di mana syafaatul uzma ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada manusia di padang mahsyar pada saat itu. Fayashfa'u lahum, agar dia memberikan syafaat kepada mereka. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiyallahu bainahum, agar Allah segera memutuskan perkara di antara manusia, wa yatakhallasu min haulil mauqif, sehingga manusia bisa terbebas dari hal-hal yang mengerikan dan menakutkan ketika saat itu, pada hari akhir, pada hari kiamat. Maka syarat-syarat ini harus diperhatikan dengan jelas, jadi tidak sembarangan. Maka jangan sampai ada ungkapan muncul, tenang, kalau antum, kalau anda atau kalian anggota misalkan organisasi A, jelas dia akan diberikan syarat. Belum tentu. Kan ada ungkapan seperti itu, tenang, kalau anda adalah golongan ini, engkau akan diberikan syarat. Belum tentu apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana-Allahu liman yasha' wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, berapa banyak jumlahnya, tak terhitung. La tughni syafa'atuhum, ternyata syafaat mereka tidak sedikit pun bermanfaat, padahal malaikat makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah berbuat maksiat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syafaat mereka untuk memohonkan ampun, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak bermanfaat. La tughni syafa'atuhum illa, kecuali mim ba'di ayyadana-Allah, kecuali Allah mengizinkan lima yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin, kecuali atas izinnya. Maka dalam firman yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat
kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia meridhoi perkataannya. Dan dia meridhoi perkataannya orang yang memberikan syafaat ini. Maka kembali lagi kita ingatkan bersama kepada kita semua bahawa syarat itu Allah meridhoi orang yang memberi syafaat. Kemudian Allah meridhoi yang diberikan syafaat. Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Kemudian ketiga, Allah memberikan izin pada saat itu kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada berbagai macam syafaat ketika di akhirat, pada hari akhir. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdullah Qusair di sini bahwa syafa'atu fi qaumin istajabun nar, ada orang-orang yang berhak masuk neraka. Alla yadkhuluha, tapi syafaat ini supaya mereka tidak bisa tidak masuk neraka, tidak dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi amma, ini syafaat secara umum lin nabi, dan inilah untuk Nabi SAW, Rasulullah, wa awfaru hadzin wa nasib, yang paling banyak syafaatnya, yang paling awfar hadzin wa nasib, yang paling melimpah ruah bagiannya. Wali ikhwanihi minal mursalina wan nabiyyin, dan ternyata saudara-saudara Nabi Muhammad SAW dari kalangan para nabi dan rasul juga memberikan syafaat, tetapi bagian Nabi SAW adalah yang paling besar. Wasyuhada, orang-orang yang syahid di medan peperangan, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah adalah agama satu-satunya yang paling tinggi, yang paling mulia. Para syuhada, mereka dapat memberikan syafaat. Wassalihin nasibu minha, orang-orang soleh yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di dunia terkenal dengan ketakwaannya, maka mereka juga akan memberikan syafaat. Wa takunu qabla al-wurud 'ala sirati kama yafhamu minal adillah, dan ini terjadi sebelum manusia melewati sirat. Sebelum manusia melewati sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, neraka yang menyala-nyala. Sehingga orang yang mendapatkan syafaat ini akan berpengaruh sesudah itu perjalanan mereka menuju kehidupan yang kekal abadi, ke surga, atau dijatuhkan, disambar oleh pengait-pengait dari besi yang ujungnya bengkok, kemudian dihempaskan di dalam api neraka. Ini bagian syafaat dari macam-macam syafaat yang kita sudah sebutkan. Yang pertama tadi tentang syafaatul kubra, syafaat yang khusus untuk Nabi SAW, diberikan hanya kepada Nabi SAW. Rasul-rasul dan para nabi yang lain belum sempat, tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Mereka semua meminta uzur, bahwa mereka punya uzur. Padahal manusia datang kepada mereka untuk memberikan, supaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka merasa tidak mampu karena Allah tidak memberikan izin, dan diberikan izin hanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga disebutkan oleh para ulama, asy-syafa'atu fi qaumin dakhulun nar min usati ahli al-qiblah, syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk neraka dari agama Islam, penduduk kaum muslimin, dari kaum muslimin, dan mereka banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. An yukhriju minha, agar mereka dikeluarkan dari neraka. Apa syafaatnya? Wa hadi takunu ba'da mujawazatis sirat. Ini terjadi sesudah manusia melewati sirat. Sesudah manusia semua melewati sirat, dan ada yang jatuh ke dalam neraka masih dari kaum muslimin, maka mereka mendapatkan syafaat ini. Wa hiya aidun amatun fi syafi'in, dan dia umum untuk para nabi, dan Nabi SAW adalah bagian yang paling banyak. Kemudian orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur, siddiqun, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Fi man sya'allahu min ibadi, mana Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Banyak orang soleh, tapi hanya orang soleh terpilih. Siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang-orang ikut jihad, syuhada, tapi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Banyak orang-orang yang jujur, tapi hanya orang-orang jujur yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian macam berikutnya dari syafaat, asy-syafa'atu fi dukhulil jannah. Syafaat bagi orang-orang yang masuk surga. Bagi orang-orang yang masuk surga. Wa hadhi khassatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana fa innahu awwala man yastaftihu babal jannah fayuftahu lahu, di mana surga itu pintunya tertutup dan tidak dibuka kepada siapapun kecuali dibuka oleh Nabi SAW. Nabi meminta izin, kemudian pintu itu dibukakan. Dan ini adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau Nabi belum mengetuk, Nabi belum masuk ke dalam surga, tidak ada yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yadkhulu huwa wa ummatuhu. Kemudian Nabi SAW masuk surga, orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Kemudian umatnya yang di belakangnya mengikutinya. Wal mursaluna wa umamuhum ba'dahu. Kemudian para nabi dan rasul setelahnya dan umat-umatnya, alaihimus salatu wassalamu jami'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka berbicara tentang syafaat adalah sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana mungkin pada kondisi-kondisi sangat genting kemudian tidak ada yang menolong kita? Bukankah di dunia ketika kita terperosok jatuh, kita berharap ada orang yang menolong kita dan kita gembira luar biasa? Itu perkara di dunia yang kesulitannya remeh, karena kesulitan, kezaliman yang dirasakan, musibah adalah fana, akan hancur hanya sebentar saja. Tapi musibah di akhirat bisa kekal selama-lamanya. Maka kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat, dan khususnya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara macam berikutnya dari syafaat adalah syafaatu dakhilal jannah fi rif'atid darajat wa ziyadatus thawab. Ternyata syafaat itu bukan hanya untuk menghilangkan dosa, bukan hanya untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan waktu di dunia, bukan hanya bagi orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, tetapi ternyata syafaat di surga berlaku, yaitu akan ditinggikan derajat orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Wa ziyadatus shawab, dan tambahan pahala yang luar biasa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bihaitsu yu'ta mashfu' lahu fawqa ma yastahiquhu. Apa maksudnya? Karena manusia di dunia amalannya juga terbatas. Ya, ikhlas seikhlasnya, amalan ketaatannya sesuai dengan kemampuan. Maka mereka kelak ketika mereka sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan lebih dari apa yang mereka berhak mereka dapatkan. Karena itu adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Fauqa ma yastahiqu, di atas sekali daripada apa yang mereka berhak dapatkan. Aw yarfa'u ila darajati syafi' fi, atau bahkan orang yang diberikan syafaat akan sama derajatnya dengan orang yang memberikan syafaat. Karena kenapa? Saudaranya kaum muslimin, keluarganya sendiri, kerabatnya ketika di dunia, dia berharap untuk berkumpul dengannya di akhirat kelak. Bukankah di antara kerabatnya ada orang-orang yang durhaka, orang-orang durjana kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi karena syafaat yang luar biasa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan izin, boleh jadi orang yang diberikan syafaat akan berkumpul dengan pemberi syafaatnya. Wa hiya kadzalik ammatun lil mursalin, dan ini umum bagi para nabi, para rasul, dan Nabi Muhammad SAW adalah bagian yang terbanyak. Wa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa salihil mu'minin, orang-orang yang soleh dari orang-orang beriman, dan orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aqrabu majlisin, bahwa majlis tempat duduk yang paling dekat pada hari kiamat, yang ingin bermajlis duduk dengan Nabi SAW, padahal surga Nabi SAW di Firdaus A'la, surga yang paling tinggi, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dalam hadis yang lain, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi SAW, maka kelak tempat duduknya akan dekat dengan tempat duduknya Nabi SAW. Tapi siapakah kita?
Siapakah manusia yang pernah salah itu? Tidak maksum. Tapi mereka boleh duduk di samping Nabi SAW. Boleh berdekat dengan Nabi SAW. Rasul yang termulia, yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Maka bergembiralah orang-orang yang mereka sudah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari itu, dari apa-apa yang mereka berhak dapatkan. Kemudian syafaat berikutnya yang disebutkan oleh ulama kaum muslimin di dalam menjelaskan perkara syafaat ini, asy-syafa'atu lil a'lil a'raf, syafaat bagi a'raf. Apa itu a'raf? Yaitu ketika kesalahan dan kebaikan mereka itu sama, belum nampak mana yang lebih unggul, mana yang lebih unggul, maka syafaat diberikan kepada orang ini atau golongan ini sehingga kebaikan mereka lebih unggul daripada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Karena apa? Karena syafaat. Fi tarjihi hasanatihim ala sayiatihim hatta yadkhulul jannah. Yaitu diunggulkannya karena sebab syafaat kebaikan-kebaikan mereka atas kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga umum akan diberikan oleh pemberi syafaat dari para nabi dan rasul, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihin, wa takunu ba'da dukhuli ahli jannah wa ahli nar an-nar bimuddatin Allahu a'lamu biha. Dan syafaat ini terjadi ketika ahlu surga sudah masuk surga, penduduk yang berhak masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tersisa ini mana yang lebih unggul? Dan mereka diberikan syafaat sehingga yang unggul adalah mereka yang banyak melakukan kebaikan. Sehingga mereka lah orang-orang yang terakhir, termasuk orang-orang yang terakhir masuk surga. Oleh karenanya kita pernah mendapatkan hadis yang termasuk hadis yang sangat panjang, di mana orang yang terakhir masuk surga, bagaimana keadaannya? Pertama dia masih di luar surga, hanya melihat surga dari luar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan dengan pintu surga. Allah mengabulkan doanya. Kemudian setelah di pintu surga dia melihat keindahan yang tiada tara di pintu surga. Maka dia ingin di bawah pohon surga saja, enggak usah bergabung dengan penduduk surga yang nikmatnya luar biasa. Allah mengabulkan doanya. Padahal lihat sifat manusia, dia berjanji tidak akan meminta, ternyata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pemurah, Allah mengabulkan. Setelah masuk surga, di pohon surga dia sudah senang, meminta lagi yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan 10 kali lipat lagi, 10 kali lipat dalam hadis yang panjang. Bahkan 10 kali lipat dari orang yang paling berjaya, paling bahagia di dunia, maka bagimu 10 kali. Sehingga dia, ya Allah cukup ya Allah. Itu orang-orang yang terakhir masuk surga. Dan mereka diberikan apa? Dan mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kemudian syafaat berikutnya, syafa'atu fi Abi Thalib khassatan bil kuffar. Ini syafaat khusus orang kafir, tapi khusus bagi paman beliau Abu Thalib. Karena kenapa? Paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib ini mati dalam keadaan musyrik. Tetapi ketika dia hidup, luar biasa pembelaannya kepada Nabi SAW. Karena Nabi memiliki tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk pamannya agar litahfifil adab, untuk diringankan adab. Tetapi adab diringankan di neraka berbeda. Kata Syekh Abdullah Qusair di sini hafizallahu taala, beliau mengatakan wa khassatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yashfa'u fi takhfifil adabi anhu, maka beliau memberikan syafaat agar diringankan adab di neraka bagi pamannya. Haitsu bisababi syafa'atihi min darakatin nar ila dhahdahi minha. Di mana seharusnya pamannya Nabi ini berada di bagian dalam dari neraka, kemudian ternyata diangkat kepada permukaan neraka. Yaghli minhu dimaghuhu
otaknya mendidih, padahal kakinya, terompak kakinya yang menyentuh api neraka, tapi otaknya mendidih, luar biasa. Wa huwa ahwanul kafarati adaban, dan dia adalah adab bagi orang kafir yang paling ringan. Subhanallah. Yang paling ringan, kemudian otak mendidih, yang disentuh adalah bagian bawah dari kakinya. Subhanallah. Wala yakhruju minan nar, tetapi tidak akan keluar dari neraka kekal selama-lamanya. Apakah bermanfaat syafaat itu padahal di neraka? Iya, daripada adab yang sudah sangat luar biasa mengerikan. Maka ketika diringankan, maka dia akan merasakan manfaatnya, tetapi kalau kekal di neraka selama-lamanya. Li'annahu mata 'ala syirk, karena paman beliau Abu Thalib ini enggan untuk masuk Islam karena suka dengan agamanya Abu Thalib. Dia mengakui dalam hati bahwa agama Nabi Muhammad itu agak benar, tapi hanya hati. Iman di hati tidak bermanfaat sampai diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan amalan anggota badan. Mana amalnya? Karena iman itu naik dan turun. Mana amal soleh, amal-amal dari syariat Rasulullah SAW, tetapi tidak didapatkan. Sehingga li'annahu ma ta'ala syirk, wallahu ta'ala qala anil musyrikin. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin, wa ma hum bi kharijina minan nar, tetapi mereka, orang-orang kafir itu tidak akan pernah keluar dari api neraka, tidak pernah akan keluar dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Apakah syafaat khusus bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala saja? Yaitu hanya dari nabi, syafaat itu dari nabi, para nabi dan rasul, orang-orang syuhada, orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang jujur, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala? Maka kata para ulama bahwa syafaat yang terbesar adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki syafaat siapa? Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, miliklah Allah semua syafaat itu. Maka yang paling banyak, yang syafaatnya paling agung terbesar adalah syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, Annallaha, dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha yukhriju qauman minan nari bisyafa'ah. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dengan syafaat. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain lebih jelas lagi, yakhruju qaumun minan nar, akan ada dari sekelompok orang yang dari neraka, keluar dari neraka, ba'dama massahum minhas saf'un, setelah mereka dibakar dengan api neraka. Mereka gosong, kemudian dihidupkan lagi, hancur lebur, dihidupkan lagi, gosong semua. Fa yadkhulunal jannah, kemudian mereka masuk surga. Mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yusammihim alul jannah, sampai-sampai penduduk surga mengatakan al jahannamiyyin, yaitu mereka menyebutnya jahannamiyun. Apa itu? Mantan penghuni neraka. Ternyata ada kata mantan, penghuni surga menyebutnya. Karena mereka sudah masuk ke neraka, kemudian sampai gosong, kemudian ditumbuhkan, dilemparkan ke sungai kehidupan, kemudian tumbuh sebagaimana kecambah yang tumbuh ketika setelah banjir. Dan penduduk surga mengatakan mereka jahannamiyun, mantan penduduk neraka. Ternyata ada istilah-istilah seperti itu. Dalam hadis yang lain lebih jelas lagi dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, fayashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun, maka para nabi memberikan syafaat, dan syafaatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah yang paling berdampak, paling besar. Wal malaikah, ternyata malaikat memberikan syafaat. Wal mu'minun, orang-orang beriman memberikan syafaat. Fayaqulul jabbar baqiyat syafaati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasa, yang maha berkuasa, kekuasaannya mutlak, tidak ada
yang luput dari pandangannya, pengawasannya, baqiyat syafaati, tinggallah syafaatku. Dan inilah syafaat yang terbesar, yaitu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Allah menggenggam satu genggaman dari ahli neraka, fayakhruju aqwaman qadim tuhishu, maka keluarlah kaum yang sungguh mereka telah gosong. Fayulqauna fi nahar, dan mereka dilemparkan ke sungai, bi afwahihil jannah, mereka dilemparkan ke dalam sungai. Kemudian setelah itu mereka dilemparkan di sungai, kemudian mereka diletakkan di pintu-pintu surga tadi. Sebagaimana cerita, mereka adalah penduduk yang terakhir masuk surga. Dalam pintu-pintu surga, fayuqalu lahu ma'ul hayah, sungai itu disebut dengan air kehidupan, fayambutuna fi hafataihi, kemudian mereka menjadi manusia kembali, manusia seutuhnya sebagaimana tumbuhan di tepi sungai, kama tambutul hibba fi hamili sail, di mana kecamba ini, biji yang tumbuh tadi biasanya tumbuh setelah banjir yang dibawa arus, sehingga tumbuhlah kecamba-kecamba itu. Dan manusia diumpamakan seperti itu. Mereka mendapatkan sungai kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dikumpulkan di depan pintu surga, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tinggal terakhir. Bagian yang terakhir dari syafaat adalah, apakah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin berharap apa yang mereka sembah dahulu di dunia dapat memberikan syafaat kepada mereka? Maka ternyata syafaat dari apa yang mereka sembah tidak dapat memberikan syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat lagi orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa? Apa-apa yang mereka sembah dahulu, dari manusia mereka sembah, dari hewan yang mereka sembah, dari jin yang mereka sembah, apa-apa yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak membawa manfaat sama sekali. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, sehingga syafaat apa yang mereka sembah ini adalah sia-sia, maka tidak bermanfaat. Oleh karenanya para ulama menjelaskan syafaat itu ada asy-syafa'atul mutsbata, syafaat yang tetap dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keberadaan syafaat, dan kita telah jelaskan tadi bagian-bagian dan macam-macamnya. Dan ada syafaat yang ditiadakan, yaitu bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat selama-lamanya dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah pembahasan singkat tentang syafaat. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, dan kita menjelaskan secara umum bagian dari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat, dan Allah memberikan kenan bahwa kita termasuk juga orang-orang yang memberikan syafaat, yaitu dari golongan orang-orang beriman yang jujur, yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.